Pembelajaran kita hari ini adalah tentang keutamaan orang-orang yang diberikan ilmu ataupun ulama dan orang yang mengajarkan ilmu. Ini keutamaannya disebutkan dalam ayat ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 dalam surat Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majlis ta'lim, majlis umpamanya di dalam masjid atau di dalam kelas, disuruh lapang-lapang atau diminta oleh kawan lapang dong, fafsahu ya. Maka lapang-lapanglah. Yafsahillahu lakum, Allah akan melapangkan untuk kalian. Wa idza qila anshuzu fanshuzu. Apabila disuruh untuk berangkat, ya udah berangkat. Fanshuzu. Maksudnya berangkat apa ini? Nanti ada penjelasannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah SWT Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Taib, ini tafsirnya. Yaqulu ta'ala muaddiban ibadahul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman sambil mendidik hamba-hambanya yang beriman. Wa ya'muruhum ayuhsina ba'duhum ila ba'din fil majalis. Dan memerintahkan mereka untuk berbuat baik kepada sesama fil majalis, dalam majelis-majelis ta'lim ya, di tempat di mana dia duduk ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini apanya? Firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila wahai orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian hendaklah kalian lapang-lapang dalam tempat duduk, wa quri'a fil majlis, ada bacaan qiraat lain dibaca majlis ya. Baik, fafsahu. Ini perintahnya. Yafsahillahu lakum. Ya, lapang-lapang. Sehingga Allah nanti lapangkan hati kalian, lapangkan tempat duduk kalian. Dzalika anna jaza' min jinsil amal. Hal itu karena balasan terhadap perbuatan kita ternyata sejenis dengan amal yang kita lakukan. Ya, kita lapangkan untuk orang dalam tempat duduk, di majelis taklim, maka apa? Akan dilapangkan oleh Allah hati kita, ya. Atau dilapangkan Allah perasaan kita. Kama jaa fil hadits, sebagaimana juga ada dalam hadis, maksudnya ini bahwa amal itu sejenis dengan pahala atau pahala sejenis dengan amal yang diberikan ya, yang dilakukan. Ini hadisnya, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan untuk Allah sebuah masjid di dunia, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Walihadza asbahun katsira. Dan ini sangat banyak sekali. Walihadza qala ta'ala, oleh karena itu Allah mengatakan, fafsahu yafsahillahu lakum, lapang-lapanglah ya, semoga Allah lapangkan untuk kalian. Qala Qatadah mengatakan, nazalat hadhil ayah fi majalis dzikr. Qatadah penafsirannya begini, ayat ini turun untuk majelis-majelis zikir, yaitu majelis ta'lim. Wadzalika annahum kanu idza ra'au ahadahum, karena dulu itu para sahabat kalau idza ra'au, apabila mereka melihat ada teman mereka mukbilan datang, dhannu bimajalisihim inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan apa? Akan ngumpul ataupun akan berdesak-desakan dalam majelis mereka inda Rasulillah, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berdesa-desakan dalam majelis ta'il. Majelis artinya berdesa-desakan, atau bisa kita katakan
berdesak atau mungkin nyempit-nyempitin orang ya. Baik, yang datang tadi, ya, orang yang datang tadi. Fa'amarahumullahu ta'ala yafsah ba'duhum li ba'd. Maka Allah perintahkan untuk melapangkan sesama-sesama. Artinya lapangkan ya. Sesama kawan itu lapangkan tempat duduk. Wa qala muqatil. Muqatil penafsirannya beda. Balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala apa kata ini Muqatil, ini penafsiran dia, ketika itu sampai kepada kami katanya Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan yafsahu li akhi. Allah merahmati seseorang kalau dia memberikan kelapangan kepada saudaranya. Rawal Imam Ahmad wa Syafi'i an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat Imam Ahmad, Syafi'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yukimur rajulu ar-rajula min majlisihi fayajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tidak boleh seorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduk dia, ya, supaya dia duduk di tempat orang tadi. Ini tidak boleh. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Akan tetapi lapang-lapang saja. Ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam Sahihain. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi jawazil qiyam lil warid idza jaa, ya, idza jaa. Ada perselisihan ahli fikih tentang kebolehan kita berdiri ketika ada orang yang datang. Ya, ada orang datang nih warid, ada orang datang. Idza jaa, datang dia. Perselisihan mereka ada aqwal. Suara, matiin mute kan? Yun mute. Tolong suaranya. Ada beberapa pendapat al-aqwal. Faminhum man rakhasa fi dzalika muhtajan bihadits qumu ila sayyidikum fa'anzilu. Di antara mereka memberi keringanan dalam hal ini sambil balasan dengan hadis qumu ila sayyidikum fa'anzilu. Berdirilah kepada sayyidu kalian, artinya pemimpin kalian, lalu turunkan dia. Ini adalah kata Rasulullah kepada sahabat Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ya. Sa'ad bin Mu'adz ketika itu sudah kena ya oleh berbagai macam senjata lawan sehingga luka-luka ya. Ketika dia naik kendaraan disuruh oleh Rasulullah untuk menurunkan dia. Apakah ini tujuannya untuk berdiri menghormati atau seperti apa? Ternyata ini dikomentari oleh orang yang meringkas buku tafsir ini, katanya itu bukan untuk untuk menghormati penghormatan seperti Upin Ipin kepada cikgu, bukan ya. Baik, wa mana akharun, ini pendapat yang kedua, wa mana akharun muhtajina bihadits. Ada pula pendapat yang melarang ya. Ya, mereka adalah beralasan dengan hadis man ahabba ayyatamathala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang suka agar orang berdiri untuk menyambutnya, maka hendaklah dia menyediakan tempat duduknya dari neraka. Bayangkan ini tidak boleh ketika kita berharap orang berdiri untuk kita ketika kita datang di tempat pertemuan, atau di mana lagi jamuan makan, atau di majelis ya. Wah, ini tak boleh. Wa qad jaa fi sunani annahu. Ini annahu apa? Annahu. Ini enggak tahu nih siapa ahunya nih. Telah datang dalam hadis atau sunan bahwasanya ini kayaknya sahabat ini menceritakan lam yakun syahsun ahabba ilaihi min Rasulillah. Ternyata tidak ada seorang pun, lam yakun syahsun, tak ada seorang pun yang ahabbu ilaihim, ternyata lebih dicintai oleh para sahabat min Rasulillah, dari Rasulullah. Rasulullah itu paling dicintai oleh para sahabat. Tapi ingat, wa kana idza jaa, walaupun demikian ketika Rasulullah datang, la yakumuna lahu, para sahabat tak ada yang berdiri untuk Rasulullah.
lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik, karena para sahabat tahu bahwa beliau tidak suka hal tersebut. Taib. Wa qarruya an Ibnu Abbas wa ghairihi annahum qalu fi qouli ta'ala, diriwayatkan Ibnu Abbas dan pendapat ahli tafsir lainnya bahwasanya mereka mengatakan atau berpendapat menafsirkan firman Allah, idza qila lahum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum, yaitu majalis di sini ternyata tafsirnya majalis harb, yaitu lapangan perang. Lapangan perang itu harus mencar-mencar, lapang-lapang. Qalu wa ma'na qawlihi ta'ala, pendapat yang tadi masih, mereka mengatakan makna firman Allah, idza qila shuzu fanshuzu, yaitu makna daripada firman Allah, wa idza qila shuzu, apabila kalian disuruh untuk berangkat, fanshuzu, atau berangkat atau berdiri, ay inhadu lil qital. Ternyata maknanya inhadu lil qital, berangkat untuk perang. Nah, makanya majalis di sini penafsirannya adalah lapangan perang, majelis perang. Berdasarkan ayat yang di bawahnya. Wa idza qila shuzu fanshuzu. Nah, taib. Wa qala Qatadah menafsirkan idza du'itum ila khair fa ajibu. Qatadah mengatakan apabila kalian dipanggil untuk kebaikan maka jawablah, fa ajibu. Ini penafsiran Qatadah terhadap inshuzu fanshuzu, ya. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ay idza umiru bil insiraf ay yansarifu. Pendapat ketiga mengatakan, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, yaitu kalau disuruh untuk insiraf, untuk pulang, ya udah pulang, ay yansarifu, pulang. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lakum urji'u farji'u. Kalau ada yang mengatakan pulanglah, maka ya udah pulang aja. Kalau datang ke rumah orang, enggak ada orang, ketuk pintu ternyata enggak ada, udah pulang 3 kali aja. Taib. Wa qawluhu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Allah tahu, maha memberitahu apa yang kalian lakukan. Ay la ta'taqidu, jangan kalian anggap annahu idza fasaha ahadum minkum li akhihi, jangan kalian anggap pula kalau ada seseorang di antara kalian melapangkan untuk temannya. Dilapangkannya tempat duduk, geser, ya geser dia. Idza akbal, kalau datang teman tuh, au idza umira bil khuruj, atau disuruh untuk keluar, fa kharaja, lalu dia keluar, ayyakuna dzalika nuqsan fi haqqi. Kalau dia menduga itu sebagai nukson fi haqqi, itu mengurangi wibawalah, mengurangi haknya lah, ya. Bal huwa raf'ah wa rutbah indallah, malah itu adalah sebuah level tinggi dan sebuah derajat di sisi Allah. Wallahu ta'ala la yudayyi'u dzalik. Allah SWT tidak akan membuang sia-sia hal tersebut itu. Bal yujzihi fi dunya wal akhirah. Bahkan Allah berikan balasan di dunia dan di akhirat. Fa inna man tawadha'a lillahi rafa'allahu qadrahu wa nashara dzikrah. Maka ternyata siapa yang rendah hati karena Allah, bukan rendah diri ya, rendah hati karena Allah, Allah angkat kadarnya, kedudukannya, dan Allah sebutkan, ya, namanya, ya, kepada halayak, ya. Wa nasyara dzikra. Allah sebut namanya di halayak orang banyak. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Ay khabirun bima yastahiqu dzalik wa biman la yastahiqu. Allah Maha tahu siapa yang berhak mendapatkan itu dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hal tersebut.